MHz RRI Pro4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya dan sanak pandanga. Kembali lagi kita di program Minang Kreatif edisi hari ini hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Dan kita juga kedatangan nih narasumber kita. Ada Alex Simbolon dan Ikhwan Asidiki, merupakan pengusaha muda dan owner dari Low Speed Padang. Dan langsung saja kita sapa ya dan sanak pandanga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Alex dan Bang Diki. Halo. Halo, gimana Bang Alex, Bang Diki, kabarnya baik gak nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya Bang Alex, alhamdulillah. Nah jadi Nusana Pandanga, Bang Alex ini merupakan pengusaha ya, dan juga join nih sama Bang Diki, owner dari Low Speed Padang. Dan nanti Nusana Pandanga jika ingin nanya-nanya atau bergabung bisa di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah sebenarnya Bang Alex sama Bang Diki ini mulai usaha atau bisnisnya ini sejak kapan sih Bang? Tanggal 4 Juli ya Alex? Iya. Kita awalnya tuh di tanggal 4 Juli tuh kayak gimana? Awalnya itu kita jadi pas itu kita sebelumnya kan freelance ini, foto videographer gitu kan. Terus kayak kita sama Alex alhamdulillah sih alat udah lumayan banyak kan. Kita ngelihat potensi ini tuh saat teman-teman yang baru mulai freelance itu kan yang susah ada gear ya Alex ya? Iya benar. Oke, berarti selain kamera ada sewa apa lagi sih Bang Alex? Kalau untuk gear kita ada kamera, selain kamera tuh ada juga lighting, ada juga peralatan, contohnya ada audio juga, kebutuhan kamera yang seperti digunakan biasanya di kalangan visual. Gitu. Berarti ini kayak menyediakan untuk freelance kamera gitu ya, Iya, fotografer. Oke, itu sejak kapan sih Bang Diki? Sejak tanggal 4 Juli kita berdiri gitu. 4 Juli tahun 2023. 2020. Baru kemarin. Oh baru Iya, banget. benar. Tapi baru udah banyak sih followersnya. Nah kebetulan teman-teman kita nih yang banyakin nge-share juga, kita minta bantuan juga sama teman-teman untuk ngenalin juga Low Speed ke teman-teman lainnya. Oke, berarti kurang lebih mau setahun ya tahun Iya, ini, bener bentar banget. lagi. Tapi itu untuk modalnya gimana sih? Karena kan kalau misalkan kamera kan mahal ya, Bang Alex, dan juga lighting itu modal awalnya gimana tuh? Dari orang tua apa dari uang sendiri-sendiri nih? Oh kalau uangnya pribadi kita sih memang dari income kita yang kita sisain kita invest di alat, sama begitu juga dengan Alex sih. Oh berarti nggak ada bantuan orang tua ya? Enggak. Berarti Untuk bener juga kita nguras tabungan juga ya Wan. Iya, Sempat bener. nguras tabungan. Kayak ini peluang besar juga untuk teman-teman sama kita, makanya kita kuras tabungan semuanya sama yang lain-lainnya juga. Gaji kita juga untuk freelance juga. Oke, itu untuk modal awalnya berapa sih Bang Alex? Kurang lebih kita capai sampai 50 lebih kayaknya. 50 lebih ya? Iya kayak lebih itu. Oke. Dari lensa, kamera, dan audio lighting semuanya. Oke, berarti itu yang terbaru ya, karena kan kalau kamera ini tiap tahun upgrade sama kayak HP ya. Bener. Berarti yang dibeli itu versi yang terbaru. Oh, nggak selalu terbaru. Yang penting semi profesional kita dapat, teman-teman yang target kita udah dapat juga. Contohnya seri yang biasanya untuk videographer ada juga segini, rate-nya segini gitu. Oke, Kita ngikutin kebutuhan industri lah gitu. ngikutin kebutuhan industri. Oke, berarti kalau untuk syarat-syarat kita kalau mau sewanya itu apa sih Bang Alex? Pasti KTP ya? Iya Atau gimana? pasti KTP. KTP. Dan kebutuhan lainnya mungkin kalau kita ada barangnya penyewaannya tuh lebih dari 10 juta atau harga alatnya ya tadi ya, harga alatnya lebih 10 juta untuk penyewaan, itu kita mintanya KTP, SIM dan identitas lainnya seperti BPJS juga dan surat mungkin di atas putih ya mungkin ya Bang. Iya kita ada sebuah perjanjian surat hitam atau putih kayak kontrak kerja gitu. Oh gitu. Oke, ada deposit juga nggak sih? Yes, harus masuk deposit itu minimal setengah ya Bang. Ya setengah. Setengah dari harga penyewaan. Minimal setengah dari harga penyewaan. Benar. Oke, berarti kalau sewa udah harus ada uang setengah dulu nih. Yes, benar banget. Oh gitu. Oke, walaupun temen.
misalnya temen dekat gitu kan mau sewa tapi nggak ada uang deposit, percaya nggak nih Bang Alex sama Bang Diki? Kecuali teman dekat ya, Wan. Kalau teman dekat sih pasti percaya kita sih. Percaya aja ya. Oke, kalau orang luar baru nih. Iya. Kalau orang random baru kita gitu. Biasanya pakai ada prosedur yang kita kasih gitu pada mereka. Oke, karena kamera juga mahal ya, dengan modal 50 juta dapat apa aja sih? Bang Alex ada berapa nih Untuk unit kameranya? unit kamera kita ada sekisaran 5. Oh 5. Iya, 5 itu belum termasuk yang untuk video dan foto ya. Itu dibagi juga. Yang foto kita ada 3 ya, Wan. Iya 3. Yang untuk semi profesionalnya video kita ada 2. Oke, ada penelpon ya. Kita terima dulu ya Bang Alex dan Bang Diki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam aku Kak Jurangin di Purbalingga, Kak. Oke, silakan pertanyaannya ya Fitro. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih Bang. Iya, itu namanya kita seorang rakyat. Mungkin kalau awalnya sebenarnya Abang menjadi pengusaha seperti ini sebenarnya siapa yang memberikan motivasi? Kenapa enggak misalnya kalau perusahaan kan kalau laki-laki kalau biasanya dia perusahaan kayak misalnya kadang dia bawa mobil atau bus itu, tapi ini kok apa yang membuat Abang termotivasi menjadi pengusaha ini? Ada nggak yang lain seperti itu? Kalau kita sebagai laki-laki pada umumnya mungkin kayak apa tuh, kayak semacam kayak bawa abang kayak bus atau apa itu, ada nggak usaha lain yang ini Bang? Itu saja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari Fitro di Bali ya, Bang Alex dan Bang Diki. Nah, siapa sih yang membuat Bang Alex dan Bang Diki ini termotivasi untuk buka usaha ini gitu pertanyaannya. Alex dulu ya. Oh, ya. Oke, Mungkin silakan Bang Alex. makasih buat Bang Fitro udah ngasih pertanyaan buat kita. Nah, mungkin banyak permasalahan ya di Kalam Bunda yang pengen berkembang, misalkan dalam bidang dia di fotografi maupun videografi. Nah, kita juga ngerasain tuh pas lagi nggak ada alat dan lainnya untuk kebutuhan tadi, biaya sewa tempat, maksudnya biaya untuk nyewa gear tadi itu lumayan mahal. Jadi nggak sesuai dengan uang job tadi untuk kita pakai ya, Wan. Kita pakai. Benar. Nah, itu berdasarkan pengalaman juga. Pengalaman misalnya kan minim budget ya. Bisa dibilang minim budget sih misalnya. Makanya kita ngerasain dulu kayaknya susah banget nih nyari untuk menciptakan karya yang bagus dengan alat yang bagus tadi. Nah, timbul ya bareng ketemu Wawan untuk sharing tadi. Boleh ditambahin juga sama. Iya, karena aku kan ngelihat sama teman-teman yang baru mulai, terus kayak ada teman-teman yang UMKM juga yang buka usaha kan. Karena buat nge-invest ke kamera itu kan lumayan gede, sedangkan ya aku sama Alex di hobi yang sama dan di pekerjaan yang sama tuh melihat suatu peluang dan kita bisa support buat mereka berkarya di industri itu. Makanya kita cobalah berdirikan Low Speed itu. Ternyata alhamdulillah dari teman-teman pada support, antusiasnya rame ya, dan kita udah jalan hampir mau setahun ini ya, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah ya Bang Alex dan Bang Diki. Nah, itu untuk sewa kameranya budgetnya berapa sih Bang Alex, Bang Diki? Kalau kita biasanya per hari itu start dari 250.000 yang seri ini mirrorless full frame. Oke, start dari 250.000. Oke, yang paling mahal? Yang paling mahal ya kalau mereka include sama ini sih, sama lensanya sih biasanya sampai 500-600 ribu gitu. Kalau ngambil set sama stabilizer gitu, sama audio recording. Oke, tapi kita harus siapin deposit dulu ya, setengah dari uangnya. Harus.
Oke, tapi kurang lebih setahun nih ada kendala nggak sih Bang Alex? Misalnya nih kayak ada yang hilang atau ada yang kegores atau ada yang rusak gitu dari customer. Pernah nggak sih kejadian? Kalau kendala ada sih kayak kemarin kita juga sempat itu beberapa yang rusak, tapi kita alhamdulillah sih karena usaha ini, karena kita alat rusak itu dari customer ya, maksudnya bisa kita itu dari customer yang bertanggung jawab, karena kita ada perjanjian dari itu juga sih, kita perjanjian antara dua belah pihak, karena kita ngasih ke customer itu kan alat dengan kondisi baik dan dikembalikan secara baik gitu, tapi karena customer yang bertanggung jawab ya dia itu customer yang tanggung jawab kalau itu. Oke, tapi sejauh ini belum ada yang dibawa kabur ya, Bang Alex? Sejauh ini belum ya. Belum. Sejauh ini. Semoga nggak ada ya. Semoga Semoga nggak ada ya. kita nggak tahu ya. Namanya usaha pasti ada risiko yang tadi. Iya, apalagi kalau ini resikonya cukup besar ya. Iya, cukup gede. Cukup gede ya. Tapi kalau misalkan alat elektronik kan sensitif ya, Bang Iya, Alex. Benar. Karena berarti sejauh ini kayak yang kegores gitu ada kejadian nggak sih, Bang Alex? Oh ada, pasti ada itu. Oh ada, oke itu diminta ganti juga. Oh kalau kita ngelihat defectnya dulu, kalau misalkan mempengaruhi fungsi pasti kita akan minta ganti pada customer itu. Tapi kalau misalkan ya kalau hanya fisik ya itu memang udah kayak ya maksudnya kalau kegores sedikit yang nggak mempengaruhi fungsi ya udah kita nggak bakal minta ganti rugi sih. Gitu. Oke. Nah sejauh ini kurang lebih hampir setahun ya. Gimana sih suka dukanya dalam mendirikan atau menjalankan usaha ini nih? Mungkin dimulai dari Bang Diki, gimana sih suka dukanya? Kalau aku bilang sama kita udah komitmen sama Alek awalnya low speed ini kita jalannya itu ya pelan-pelan aja, nggak terlalu ngejar apapun, tapi kita ada target achievement gitu yang kita pengen kejar ya, tapi ya karena kita ada pekerjaan juga ya, ada kerjaan utama juga, masing-masing ada kerjaan utama, jadi ibaratnya low speed nih ya kita bisa support teman-teman dan kita juga dapat income juga berdua itu sama Alek ya. Oke, suka dukanya Bang Alex? Suka dan duka. Kayaknya banyak sukanya deh. Banyak sukanya Iya, ya. benar. Gimana Karena nih? Boleh Kalau diceritain Bang suka, Alex? kita juga sering berbaur juga sama customer kita. Misalkan kita COD-nya di itu ya. Misalkan di kafe. Kita, Bang, aku boleh nggak jemput barangnya di sini? Boleh banget. Nah, kita juga saling sharing juga sama teman-teman. Apa sih kekurangannya? Apa kebutuhan kalian? Jadi kami Ya coba sambil ini riset pasar lah. iya, riset pasar tadi. Seneng juga. Dan dia lumayan open ya kebanyakan customer kita. Oke, berarti banyak sukanya Banyak ya. sukanya. Tapi kalau namanya usaha ya Bang Alex dan Bang Diki, kan kalau misalkan kita berteman nih, rambut ya sama hitam, tapi pasti ada beda pandangan gitu ya. Nah sejauh ini pernah nggak sih cekcok gitu? Apalagi kalau masalah uang sensitif ya Bang Alex dan Bang Diki. Pernah nggak sih berantem nih Bang Diki sama Bang Alex dalam menjalankan usahanya? Alhamdulillah belum ya, jangan sampai lah. Belum pernah? Belum kalau Oh iya. Kalau kita berdua nih, maksudnya sebelum kita memulai hal itu kita udah komitmen loh, mau entah di low speed ini, entah di kadang ada juga pekerjaan-pekerjaan lain. Kita ada komitmen dulu di luar. Jadi saat kita udah jalan, jadi enak gitu buat jalannya gitu. Bukan ibaratnya kita, oh ini jalan kayak ini, tahu-tahu ntar kayak ini pasti akan timbul itu kan, yang ibaratnya nggak sesuai kayak gimana gitu. Oke, berarti yang kayak untuk nggak sukanya nih sama partner ya, belum ada nih kejadian? kayak belum. Kayak belum. Belum ya? Belum. Karena kita komunikasiin juga sama partner kita juga. Iya benar. Kita evaluasi juga apa sih kurangnya gitu. Misalkan ada kesalahan dari kita, misalnya kesalahan dari aku, nah aku introspeksi dari dia gitu. Oh gitu, oke. Itu juga sebaliknya. Benar. Berarti transparan lah ya Ya benar, berdua. transparan gitu. Oke, nah ini untuk menjalankan bisnis ini kan berdua ya, Bang Alex, Bang Diki. Itu ada bagian-bagiannya nggak sih? Misalnya kayak Bang Alex bagian marketing, Bang Diki bagian sosial media gitu, atau gimana nih ngalir aja? Ya, kita kerja kelompok lah. Kerja kelompok ya? Jadi semuanya kita berdua tanggung jawab lah apa yang kita kerjakan semuanya gitu. Gak ada milih-milih job desk ya. Mau jam berapapun customer kita ngomongin ya kita tetap sama gitu, sama komunikasi. Soalnya low speed ini fleksibel kita. Maksudnya jam 2 itu jam 3 malam juga kadang ada juga gitu. Oh iya ada Iya juga. benar. Pagi udah diantar alatnya ya itu. Kita ya kelebihan kita itu di saat orang yang ibaratnya butuh mendadak kita bisa ngelayanin kayak gitu. Nggak perlu gitu. Oke, berarti
kalau misalkan sejauh ini kayak sama-sama yang menjalankan marketing berdua, sosial media Iya, sosial berdua. media berdua juga. Oke, berarti nggak ada bagian-bagiannya ya, Bang Alex? Kalau kita lebih ngerjainnya bareng aja, bareng-bareng gitu kan. selesainya bareng. Bareng-bareng. Oke. Nah, itu untuk per bulan biasanya berapa customer sih yang untuk penyewaan ke Low Speed, Bang Diki? Oh, kalau kita customer aku ngitung kayaknya tergantung situasi juga. Kayak misalkan bulan ini lagi banyak event, lagi banyak wedding ya, range-nya bisa sampai 20 orang ada kayaknya itu. 20 orang. Iya. Oke. Kalau sejauh ini pernah ini nggak sih Bang Alex Mandiki kayak endorsement gitu atau promosi di Instagram Ads gitu, udah pernah nggak sih untuk memajukan usahanya gitu supaya lebih dikenal lagi gitu untuk membranding Low Speed ini? Ada sama teman-teman influencer dibantu juga sih kita. Oh, ada. Oke. Terus kita kayak support juga buat event-event kampus kan, karena lumayan juga kan engagementnya buat. Oke, itu kalau untuk penyewaan 1 kali 24 jam ya? Iya benar. Oke, kalau telat 1 jam ada dendanya? Nah tergantung orangnya lagi mungkin Tergantung ya. orangnya lagi, kita bisa dengar lagi. Karena Low Speed ini lebih merangkul ya sama teman-teman gitu. Oh gitu. Kita masih Asal mereka komunikasinya baik sama kita, oke aja sih gitu. Nanti kalau temennya temen gitu aman lah ya. Kecuali kalau orang luar gitu. iya, Bisa bilang gitu aman. bisa dibilang gitu. Oke. Tapi Bang Alex Mandiki kenapa sih namanya Low Speed? Mungkin ada terinspirasi dari mana gitu? Karena gini, Awal namanya gimana sih? karena kita ada Terciptanya tagline Low juga Speed. kan, Low Low Speed. Speed ya. Tetap low di gempuran high ya. Jadi high itu adalah salah satu kompetitor kita ya. Jadi kita ada kompetitor lah di Padang kayak gitu. Jadi kita bikin tagline-nya tetap low di era di gempuran high gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin Bang Alex ada tambahan? Iya, lo karena itu ya mungkin karena merendah untuk meroket ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, tapi kedepannya ada planning atau rencana nggak nih? Mungkin mau buka studio, mungkin Bang Diki, Bang Alex, gimana nih? Kalau kita rencana besarnya kan pengen mendirikan store ya. Tapi karena kita sama berdua ini enjing ya jalaninnya ya. Jadi kayak belum menggebu-gebu pasti ya. Tapi kayak ya Alex juga ada tanggung jawab yang pekerjaan di utama sama juga dengan aku, jadi belum bisa terrealisasikan lah gitu. Karena kita juga kadang nggak aku juga jarang stay di Padang, juga ada kerjaan juga di luar, sama juga dengan Alex yang sering keluar kota juga gitu. Oke, berarti selain bisnis ini ada kegiatan atau kesibukan lain ya Bang Diki? Bener-bener. Oke, kesibukan lainnya apa nih kalau untuk Bang Diki sendiri? Kalau aku freelance di musik sama juga dengan Alex foto video. Terus kayak juga ada kerjaan juga dari teman-teman di tempat kerjaan sebelumnya gitu. Kadang sebagai mediator kayak gitu. Oke, Bang Alex juga ya fotografer. Nah selain itu ada kesibukan lain mungkin Bang Alex mahasiswa atau gimana nih? Iya, sekarang aku lagi Mahasiswa. skripsi juga. Oh lagi skripsi. Lagi jalan skripsi. Oke, ini Doain kelar ya. amin. Kuliahnya di mana Bang Alex? Kebetulan aku kuliah di Universitas Eka Sakti. Oh Eka Sakti. Oke. Tapi kalau Bang Alex sama Bang Diki seumuran? Ya, kita seumuran. Terus seumuran. Oke. Soalnya temen dari kecil nih. Oh teman dari kecil. Sekomplek dulu sama dia. Oh oke, dari kecil banget makanya ini ya. Chemistry-nya dapet. Nah, komunikasi tadi. Seulah lah ya. Seulah. Oke, tahun lahir berapa sih Bang Alex Bang Diki? Kalau aku 99 nih. 99. Iya, sama aku 99 juga. Oke, berarti kurang lebih udah 25 temenan ya. berapa tahun ya? Bisa dibilang 25-an. 25 ya. 25-an. Temenannya dari umur 5 tahun? Enggak. Enggak juga. Enggak sih. Palingan SMP ya? SMP. SMP kita temen nih. SMP. Oh, SMP. Dekatnya banget di SMP. Kenal-kenalnya udah dari SD kita. SD kan. Oh, kenal-kenal dari SD gitu. Tapi untuk mendirikan usaha ini udah pernah ngurus izin usaha belum sih Bang Alex, Bang Diki? Oh ini kita lagi ngurusin izin usahanya, masih proses dokumen gitu. Lagi urus izin usaha di mana? Aku karena pakai dibantu sama notaris ya dan notaris hukum kayak gitu. Tadi dibantuin kayak gitu sih. Bantuin lagi ngurus. Oke, gimana progresnya Bang Alex? Kalau sekarang kemarin aku tanya udah 60% sih. Udah 60%. Oke, biar legalitas ya. Benar, biar legalitas kayak gitu.
Oke, tapi sejauh ini yang ada mengalami kerusakan gitu pernah ini nggak sih cekcok sama customernya nggak sih Bang Diki? Karena dia mungkin ngerasa nggak ngerusakin nih, tapi faktanya juga ada lecet gitu. Pernah nggak sih Bang Alex ngalamin kayak gitu? Kalau sejauh ini belum ya, Wan? Belum ya? Belum. Kalau dapatin customer kayak gitu belum kita. Belum. Oke. Biasanya kalau kita udah dapat nih barangnya udah sama kita cek, oke. Ntar kalau dibawa di rumah udah rusak itu kan nggak tahu lagi. Entah itu ada kendala di lapangan tuh gimana. Iya benar. Yang pasti kita pastiin dulu sama teman-teman gimana cara pemakaian yang baik, gimana cara memfungsikannya dengan baik tadi. Makanya harus balik-balik juga ke kita. Berarti diajarin cara makainya. Iya benar, kita kasih Kalau orang yang belum itu ya masih semi untuk baru mau mulai. baru-baru memulai. Oke. Ada cerita unik nggak sih Bang Alex, Bang Diki dalam menghadapi customer? Mungkin ada cerita-cerita yang unik gitu dari customernya atau ada pernah dikomplain apa gimana nih Bang Alex? Kalau cerita unik atau komplain kayaknya ada mungkin beberapa ya. Gimana tuh ceritanya? Contohnya kalau cerita unik sama customer, kita nganterin barangnya jam 5 subuh. Oh iya, jam 5 subuh. Iya. Oh, jadi barangnya diantarin bukan Iya, dijemput? karena itu kita tanyain, ini barangnya mau dijantar atau dijemput gitu. Jam 5 subuh. Iya, karena kalau fotografer emang datang dari pagi ya. Iya, benar. Benar-benar. Oh, oke. Berarti kalau untuk biaya pengantaran ditambah lagi Ditambah uangnya? lagi kalau kita gitu. sesuai dengan jauh jaraknya tadi. jauh Kebetulan cerita yang kita dapat itu kemarin itu lumayan jauh ya. Benar-benar. Di Pantai itu ya, Caroline. Pantai Karolin. Pantai Caroline kita jam 5 subuh. Ya Allah, jauhnya. Karena katanya busnya langsung ke Karolin gitu, nggak bisanya sehingga Iya, mendekati lagi ada. Jadi ada acara gathering gitu lah. Gitu. customer kita dari Payakumbuh ya, Ban? Dari Payakumbuh. Ya. Oke, kalau kayak gitu berapa sih ongkirnya? Alex memiliki Kita dapat itu ya 50.000. 50.000. Tapi balik ke kita karena kan tujuannya kita. Pertama aku sama Alex lagi free, kedua tujuan kita memang mensupport teman-teman juga gitu. Jadi bukan masalah nominalnya sih, tapi lebih kayak ya biar industrinya itu hidup, jadi teman-teman kita bisa berkarya juga sih. Berarti kalau untuk yang aku tangkap nih untuk diriin usaha ini bukan mengejar uang ya, tapi mengejar gimana lebih ke merakyat gitu. Benar-benar. Oke, biarlah kalau untungnya tipis tapi bisa membantu gitu ya, Bang Diki. Benar-benar. Bisa support. Oke, kenapa sih bisa kepikiran buka ide bisnis ini selain untuk membantu kayak gitu? Apa karena hobi juga? Ya kadang kita kan kalau di saat kita lagi nggak ada kerjaan ya, maksudnya daripada alat itu tertaruh maksudnya ditaruh di rumah kayak gitu kan, melihat teman-teman kadang yang masih yang butuh kayak gitu, jadi mereka kan ada, jadi kita alat itu bisa berfungsi juga, terus ada manfaatnya juga bagi teman-teman kayak gitu. Karena banyak orang yang maksudnya kayak mahasiswa atau UMKM itu kan mereka kan bingung gitu di kalau nyewa foto atau videografer dengan jasa gitu kan, mereka ngeluarin spending budget yang lumayan ya. Tapi kalau mereka nyewa ke kita kan mereka bisa dapat ngulik juga, dapat experience juga, terus mereka juga bisa berkarya juga gitu. Oke. Tapi kalau untuk sejauh ini setahu Bang Alex sama Bang Diki ada juga nggak sih yang rental kamera kayak bisnis Bang Alex di Kota Padang itu? Oh ada. Oh ada. Oke. Lumayan deh kayaknya, Wan. Lumayan Ada deh. beberapa orang juga. Vendor ada beberapa vendor ya. Oh oke. Gimana sih tanggapan atau Bang Diki nih sama Bang Alex menanggapi strategi supaya orang-orang lebih milih untuk sewanya ke Bang Alex, Bang Diki? Gimana sih cara menanggapi strategi pemasaran, mungkin marketingnya juga gitu? Karena kan di Kota Padang nggak sendiri nih buka usaha gini kan. Nah gimana sih kalau dari Bang Diki sendiri? Kalau aku ngelihat dari komunitasnya ya, maksudnya kayak Alex kan juga banyak gabung sama teman-teman freelance. Jadi ya itu tadi kita coba ngikut sama mereka, mungkin dari kita nongkrong bersosial sama mereka kan. Jadi ya lama-lama ya kita dapat dari komunitas itu ya, kadang di situ sama kayak teman-teman rekan mahasiswa gitu, kita support gitu. Oke, mungkin Bang Alex mau nambahin? Iya, kita juga datengin juga mahasiswa kampus juga, teman-teman yang sebidang juga, misalkan ada di kafe tadi, Wan. Di kafe itu teman-teman kita banyak juga tuh
yang mau rental, dan kita ngenalin juga, kita bantu dia misalnya kalian kurang apa aja di audio maupun tripod atau yang lainnya. Nah, kita support juga itu. Untuk ngisi media partner juga ya, Wan? Iya, kita ngisi media partner juga gitu, di beberapa event gitu. Event. Nah, untuk unitnya sendiri ini dibagi 2 barangnya apa gimana nih? Atau mungkin ke Bang Diki aja nih yang megang barangnya, atau dibagi 2? Tadi kan ada beberapa kamera sama lighting ya, Bang Alex? Kalau kita unit fleksibel aja sih. Kalau misalkan Alek butuh ya kasih ke Alek gitu. Tapi misalkan kalau lagi sewa ya kita nggak ada megang sama sekali gitu. Maksudnya nggak harus tempat aku, harus tempat Alek gitu. Gitu. Nggak ada ya? Asalkan posisinya jelas aja sih gitu sih. Soalnya rumah Diki sama rumah aku tuh berdekatan juga ya. Makanya tempat alatnya tuh udah satu tempat aja. Misalkan di rumah aku tuh semuanya include. Berarti tetanggaan? Oh, Makanya temennya dari kecil tadi. Tapi tadi katanya dulunya dekat rumah, sekarang udah jauh, nggak? Masih dekat? Masih dekat. Masih dekat ya. Oh, masih dekat rumahnya. Oke. Tapi tadi kata Bang Diki rencananya mau buka ini ya, store atau toko gitu ya? Benar itu buka store atau toko gitu. Itu rencananya kapan sih, Bang Diki? Nah, karena itu kita masing-masing masih ada tanggung jawab yang lumayan ya. Jadi ya itu tadi belum kita bisa membayangkan ya, karena buka store atau toko itu pasti prioritas kita di sana ya. Nah, itu yang dari kita tuh belum siap gitu. Oke, nah itu untuk promosinya sendiri dari sosial media mungkin ada Instagram atau TikTok ya? TikTok ada? Baru Instagram gitu. Oh, baru Instagram. Oke, boleh mungkin di spill dulu nih Instagramnya apa, Bang Diki, supaya nanti mau tahu ada yang mau follow nih atau mau nyewa kamera juga gitu. Oke, pada teman-teman RRI Pro 4 ya, boleh di follow Instagramnya @lovespeedpadang gitu. Kita nyediain buat rental alat kamera, buat audio juga, buat konten atau teman-teman yang mau mulai konten boleh tuh ke Low Speed Padang. Oke, menarik ya Bang Alex dan Bang Diki. Nanti kita sambung lagi ya obrolnya Bang Alex dan Bang Diki, karena kita ada iklan dikit nih. Jadi iya, nggak apa-apa ya Bang Alex, Bang Diki. Oke, Nusana Pandangan nanti kita akan berkomunikasi lagi ya, bergabung kembali bersama narasumber kita ada Bang Alex dan Bang Diki. Jadi Nusana Pandangan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bundo Kanduang merupakan pemimpin dalam sistem kekerabatan matrilineal suku Minangkabau. Memiliki peran yang sangat tinggi dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam membentuk akhlak mulia generasi muda dan permasalahan sosial lainnya. Kusui dan kamenyelesaian, karuhnan kemanjaniakan, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama organisasi Bundo Kanduang Minangkabau yang tidak hanya ada di Sumatera Barat, namun juga tersebar di daerah-daerah Indonesia serta mancanegara dalam program Limpapeh Rumah Nan Gadang. Setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di FM 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Deh, lah jam bara hariku. Indak juga pulang supi. Kodoh, ha? Kemana
Alah nyupai ko ha. Ko rumah lumba sapu, piring lumba cuci. Awak lah jali lah sibuk di lapau sejak tadi. Dan inyo alun juo nampak batang hidung lai. Kelinggaman wak supiak honyo. Oh ne, mangau nih lah berang-berang saya gini kok Sabar nih, orang sabatu disayang Allah Subhanahu Wa Taala nih. Iyo ba anak kaberang une kolin. Ba tu mangau nih. Supiak tu ha. Alun juo nyo pulang lai. Lak liyo tolong nyo ne menyapu doh. Kok kamu cuci piring bagai ka? Lah jale awak lah seteres di lapau surang ka. One. Pado si Teres surang saya one, ancak lah one mandanga proampe RRI Padang lai. Lagu Minangnya orang ranca. Ada puluh informasi sa tentang budaya Minang, tradisi, alangkok puluh tujuh budaya dunsana awak di daerah lain nih. Oh, tu iyo tulin. Iyalah. Mantap mah. Idui anla kok iyo perompek tulin. Mulia hilang lo si Teresune adiknya. Adik dan pandang, adik bertambah yo kami juo. Tak kira rambut nan panjang, hati denainan digaduhnya. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, di sana Padangnya kembali lagi di Minang Kreatif ya. Edisi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Dan kita masih bersama narasumber kita. Ada Bang Alex dan juga Bang Diki. Halo Bang Alex, Bang Diki. Halo. Oke, Bang Alex dan Bang Diki, kita ke WA dulu ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak ke narasumber yang malam ini hadir di studio. Apa sih yang menjadi kendala terbesar dalam memulai perjalanan karir dari bisnis yang saat ini dijalani? Terus suka dukanya selama menekuni bisnis ini apa saja sih Kak? Terima kasih, mungkin itu aja pertanyaannya Kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya Nela. Nah, silahkan, gimana nih jawabannya Bang Alex dan Bang Diki? Boleh Alex dulu. Yang mana? Yang Kendala terbesar dalam menjalani bisnis ini. Kendala terbesar? Kendala terbesar apa? Mungkin ada mengalami kerugian-kerugian atau Kalau gimana nih? kerugian kayaknya belum ya, Wan. Kerugian belum. Masih Oke. kayaknya pengantaran alat tadi kayak. Misalkan ada teman-teman yang mau antaranya, kan itu kita buatnya fleksibel sampai 24 jam. Oke. Kadang kita harus standby juga jam Walaupun 7. lagi tidur, kalau ditelepon harus standby ya. Iya, harus standby. Nah, Oke. itu sih bentuk kelebihan dari losuk tadi kayaknya. Ya bumerang juga bagi kita sih sebenarnya. Oke, iya sih, karena harus standby ya. Kalau misalkan nih Bang Alex dan Bang Diki kayak ada customer misalnya jam 3, jam 4. Nah, Bang Alexnya bangun nih, tapi Bang Dikinya nggak bangun gitu. Ngantarnya sendiri berani nggak nih Bang Alex? Kalau ngantarnya sih kayaknya harus bangunin Diki dulu deh. Nggak mungkin harus jalan sendiri malam-malam kan, apalagi kita bawa elektronik yang lumayan mahal. Bisa disebut mahal tuh, makanya harus ditemenin. Oke, berarti emang ngantarnya harus berdua terus ya? Kalau bisa. Kalau bisa. Berarti kalau 50.000 tadi dibagi 2, 25.000 seorang. Kalau kita sistemnya itu, kita masukin ke kas langsung. Oh, Nggak masukin kita pegang kas. langsung. Oke. Nah, itu untuk sistem terima ininya, labanya itu gimana sih Bang Alex, Bang Diki? Misalnya nih dapat satu customer, itu langsung dibagi 2, hasilnya apa dikumpul-kumpulin dulu? Ya, kita kumpulin Kumpulin dulu. dulu sih, karena uang dari selama kita dapat los ini belum ada kita bagi dua. Oh, belum pernah dibagi 2. Oke, nah itu kalau untuk sistemnya sendiri misalnya nih Bang Alex dapat customer 5 gitu. Nah itu Bang Diki nggak dapat nih misalnya gitu kan. Nah dari yang 5 ini tetap dibagi 2 atau untuk Bang Alex saja nih untungnya? Kalau kita langsung masuk ke kas semua ya. Masuk kas semuanya. Apapun Oh itu. gitu, oke. Jadi uang yang kita dapat maupun dari aku atau dia,
kita langsung masuk ya. masuk ke kasai gitu. Untuk kita putar lagi, beli alat lagi, nge-update tadi. Oh gitu. Oke, berarti belum pernah dipakai untuk jajan. Belum. Belum, karena ya dari Oke. buat kita kebutuhan pribadi dari pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama tadi. Oh gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau Kak, aku di ini mau tanya gimana sih awalnya buka usaha itu, karena aku juga mau buka usaha tapi masih takut-takut karena masih takut rugi gitu Kak. Apalagi Kakak modal awalnya 50 jutaan, itu gimana sih Kak? Nah, gimana nih? Kalau menurut aku ya, semua usaha yang kita mulai di awal itu pasti rugi sih. Karena aku sebelumnya udah pernah ngejalanin usaha juga ya. Dan aku ada beberapa mentor sharing-sharing sih. Kalau ya kita mau jadi entrepreneur itu ya memang harus siap mental rugi sih gitu. Nah dari situ kita bisa belajar evaluasi, karena setiap permasalahan di usaha itu berbeda, dan setiap orang yang mendapat permasalahan itu akan menghadapinya dengan berbeda. Ada yang menghadapinya dengan cepat karena dia udah pengalaman di situ, atau yang baru-baru mulai pasti akan pasti ada oh ini jadi pelajaran baru nih kayak gitu sih. Gitu. Oke, berarti harus siap rugi ya kalau mau buka usaha. Benar-benar gitu. Oke, nah untuk Bang Alex dan Bang Diki, siapa sih role modelnya dalam menjalani bisnis itu? Kayak patokannya siapa sih gitu role modelnya? Mungkin bisa dimulai dari Bang Diki dulu. Kalau aku baca ini Robert Kiyosaki kan, itu dari buku itu aku baca gitu. Itu role model usaha yang bisa aku terapin gitu. Terus dari beberapa referensi buku gitu. Oke, kalau Bang Alex? Kalau revisi modal mungkin ya bapak aku sendiri mungkin ya. Oh iya, jadi Bapak Bang Alex juga pengusaha, ada usaha. Usaha, bukan pengusaha. Oh iya, sama aja. Mungkin skalanya lebih kecil. Oh gitu. Oke, berarti emang keluarga juga bisnis ya Bang Alex? Iya, ada juga. Oke, itu bisnisnya sama? Masih tentang foto-foto gitu? Oh enggak, beda juga. Oh, lebih beda juga. Retail itu. Oke, nah Bang Alex kurang lebih kita sudah 45 menit ya ngobrol-ngobrolnya, emang gak berasa ya Bang Alex dan Bang Diki. Kita ke closing statement nih, apa sih pesan dan kesan Bang Diki untuk generasi muda, dan apa sih tips dalam membuka usaha dari Bang Diki? Buat teman-teman generasi muda yang pengen buka usaha atau itu, jangan ragu untuk memulai ya, karena kalau kita berbicara rugi ya, semua usaha itu pasti orang pasti akan mengalami kerugian sih menurut aku, karena ya memulai usaha itu kan yang ibaratnya ya step by step ya, nggak ada orang yang buka usaha yang langsung besar untuk hari ini gitu. Dan ya jangan ragu mencoba, terus jalani apa yang kalian senangi kalau gitu. Jadi ibaratnya kalian ngejalanin itu nggak ada kayak beban gitu, terus kalian akan termotivasi gitu dengan hal-hal yang kalian senang kayak gitu. Oke. Mungkin dari Bang Alex closing statementnya, pesan dan kesan, dan juga apa sih tips dan trik dari Bang Alex gitu. Kayaknya udah banyak dijawab sama Diki tadi. Yang penting berani memulai dulu. Buat teman-teman, apapun itu semuanya ada perhitungan semuanya. Gimana kalian bisa cari pasar, ngeriset dulu ya, Wan. Bener, ngeriset dulu. Benar. Untuk memulai pasar dan temukan permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di masyarakat. Oh gitu. Itu sangat penting buat teman-teman memulai. Oke, cukup ini ya, walaupun simpel tapi bermakna ya Bang Alex dan Bang Diki. Oke. Pokoknya intinya jangan takut memulai gitu ya. Walaupun kita dalam usaha ini pasti ada ruginya gitu. Oke. Terima kasih ya Bang Alex dan Bang Diki atas waktunya. Semoga Bang Alex dan Bang Diki semakin sukses usahanya. Amin, ya Allah. Bisa seluruh Indonesia ya kalau bisa nganterinnya. Amin. Amin, ya Allah. Amin ya, kan bisa buka cabang ya Iya, Bang Alex sama Niki. Oke, amin. Semoga skripsi dari Bang Alex juga lancar ya, bisa Doain. segera sarjana, amin. Dateng ya, Kak? Insya Allah aman kalau diundang. Oke, terima kasih ya Bang Alex sama Niki. Mungkin next time diundang lagi, mau nggak nih Bang Alex sama Niki? Boleh. Harusnya dateng kalau diundang. Oke. Siap, terima kasih Bang Alex dan Bang Diki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, dan sanak pendengar, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bang Alex Simbolon dan juga Bang Ikhwan Asidiki, merupakan pengusaha muda ya, owner dari Low Speed Padang. Dan terima kasih untuk sanak pendengar yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan tayangan ini juga bisa disaksikan lagi di YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih dan sanak pendengar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang